Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, kami hormati dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, yaitu Ibu Siti Drivoka Sulistianingrum dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hesti Hermawati dengan NIM 15026210005, ada Brian Rizky Nugroho dengan NIM 15026210008, Rapi Jahra Petra dengan NIM 15026210023, dan Anina Francesca dengan NIM 15026210024. Kami akan membahas dekonstruksi dan rekonstruksi subjek. Tujuannya adalah agar kami mahasiswa mampu menguraikan subjek dan menyusun unsur-unsur untuk mendefinisikan subjek. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang dekonstruksi pada teks pertama. Teks pertama ini tentang perkembangan karakter peserta didik mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter peserta didik. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur. Yang pertama, tujuan penelitian, yaitu 1, mengidentifikasikan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pembelajaran atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. 2, mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Lalu ada metode penelitiannya, pendekatan kualitatif, kemudian untuk metode yang dilakukan yaitu dengan metode studi literatur, di mana penulis mengumpulkan data dari rujukan artikel dan jurnal yang tersedia di website terpercaya. Oke, lanjut. Lalu ketiga adalah telah unsur. Lipsit. Peneliti menemukan bahwa lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan karakter, bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan karakter perlu ditopang oleh lingkungan pendidikan yang baik. Implisitnya, hasil penelitian tidak dijelaskan dengan terbuka. Oke, selanjutnya ada dekonstruksi teks 2. Teks ini tentang pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar. Lanjut. Bisa dilanjut. Oke, agak naik lagi sedikit. Nah, baik. Selanjutnya ada 2 unsur-unsur tujuan penelitian: menggali, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar, dan diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini pendekatan kualitatif, tempat, dan tanggal. Lalu ada penelitian. Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta, dengan subjek kepala sekolah, guru, dan siswa. Lalu hasil penelitiannya adalah, dalam melaksanakan pendidikan karakter disiplin di SD Muhammadiyah Sapen dilakukan melalui 9 kebijakan, yaitu 1, membuat program pendidikan karakter. 2, menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas. 3, melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. 4, membuat pos afektif di setiap kelas. 5, memantau perilaku kedisiplinan siswa di rumah melalui buku catatan kegiatan harian. 6, memberikan pesan-pesan afektif di berbagai sudut sekolah. Lalu ke-7, melibatkan orang tua. Dan ke-8, melibatkan komite sekolah. Dan ke-9, menciptakan iklim kelas yang kondusif. Lalu yang ketiga, telah unsur. Eksplisitnya yaitu hasil penelitian dijabarkan dengan jelas, yaitu dalam melaksanakan pendidikan karakter disiplin SD Muhammadiyah Sapen dilakukan melalui 9 kebijakan
Download. Download. Baik, akan dilanjutkan dengan saya. Teks ketiga ini tentang dekonstruksi yang membahas tentang makna dan peran lingkungan pendidikan dalam pendidikan karakter. Next. Di sini ada unsur-unsur, yaitu tujuan penelitian, membahas tentang makna dan peran lingkungan pendidikan dalam pendidikan karakter. Metode penelitian menggunakan model analisis kasusal efektual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara lingkungan pendidikan pada pendidikan karakter dengan sumber utama dari literatur review. Hasil penelitian, lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan berkarakter. Next. Yang ketiga ada telah unsur. Eksplisitnya, peneliti menemukan bahwa lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan berkarakter. Dalam pendidikan karakter, bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan karakter perlu ditopang oleh lingkungan pendidikan yang baik. Saya akan membacakan tentang rekonstruksi teks 1. Pendidikan rekonstruksi teks 1 tentang pendidikan kewarganegaraan yang mengembang karakter siswa. Next. Adapun unsur-unsurnya. Yang pertama, tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang kedua, mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Metode penelitian. Pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang dilakukan yaitu dengan metode studi literatur, di mana penulis mengumpulkan data dari rujukan, artikel, dan jurnal yang tersedia di website terpercaya. Rekonstruksi teks 2. Penelitian ini menggali, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua ada unsur-unsurnya. Tujuan penelitian, menggali, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar, dan diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Metode penelitiannya itu, penelitian ini melalui pendekatan kualitatif. Tempat dan sampel penelitiannya itu dilakukan di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta, dengan subjek kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitiannya adalah dalam melaksanakan pendidikan karakter disiplin di SD Muhammadiyah Sapen dilakukan melalui 9 kebijakan, yaitu 1. Membuat program pendidikan karakter, 2. Menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas, 3. Melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, 4. Membuat pos afektif di setiap kelas, 5. Memantau perilaku kedisiplinan siswa di rumah melalui buku, catatan, kegiatan harian, 6. Memberikan pesan-pesan afektif di berbagai sudut sekolah, 7. Melibatkan orang tua, 8. Melibatkan komite sekolah, dan 9. Menciptakan iklim kelas yang kondusif. Ya, selanjutnya ini ada rekonstruksi teks ketiga. Teks ini mengenai makna dan peran lingkungan pendidikan dalam pendidikan karakter. Nah, yang kedua itu ada unsur-unsurnya. Tujuan penelitian, membahas tentang makna dan peran lingkungan pendidikan dalam pendidikan karakter. Metode penelitiannya menggunakan model analisis kausal efektual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara lingkungan pendidikan pada pendidikan karakter dengan sumber utama dari literatur review. Hasil penelitiannya adalah lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan karakter.
Yang ketiga, rekonstruksi. Lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan karakter. Hal lain yang dapat mengembangkan pendidikan karakter salah satunya juga melalui pendidikan integrasi dalam mata pelajaran PKN. Sebagai contoh, upaya pengembangan pendidikan karakter SD Muhammadiyah Sapen dilakukan melalui 9 kebijakan, yaitu 1. Membuat program pendidikan karakter, 2. Menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas, 3. Melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, 4. Membuat perspektif di setiap kelas, 5. Memantau perilaku kedisiplinan siswa di rumah melalui buku catatan kegiatan harian, 6. Memberikan pesan-pesan afektif di berbagai sudut sekolah, 7. Melibatkan orang tua, 8. Melibatkan komite sekolah, dan 9. Menciptakan iklim kelas yang kondusif. Kemudian kembali ke moderator. Baik, cukup sekian mengenai pemaparan kami tentang dekonstruksi dan rekonstruksi subjek. Apabila ada kesalahan di dalam pemaparan ini, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.